名称：大涅槃13周。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 54, atau episode 80. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng bertemu dengan sebuah bentuk hologram atau AI, yang ternyata dia adalah dari planet Yunmo, yang sudah lama menunggu kedatangan Lu Feng ke tempat itu. Aku harus mengakui, bahwa aku memang terlambat memulainya, kata Lu Feng, di dalam hatinya dengan perasaan berat, namun dia tidak dapat menyangkal bahwa di bumi, dalam dunia persilatan, dia dianggap jenius, selalu yang terbaik dan paling cerdas di antara orang-orangnya. Usia di Aula Beladiri Jixian, di sekolah menengah, dia adalah yang terbaik, dan paling cerdas, dan setelah ia menjadi seorang prajurit, memasuki Aula Beladiri, menjadi paling bergengsi di dunia, dan ia pun masih dianggap yang terbaik. Baru berusia 21 tahun, dan dia telah menjadi master spiritual, dan penjelajah bintang, salah satu dari 6 penyelidik besar, dia bahkan setara dengan ketua ketiga. Namun, dari kata-kata Babata sebelumnya, nilainya sangat rendah. Dia tahu sendiri bahwa apa yang dikatakan Babata benar, hanya bahwa cakrawala Babata melampaui bumi. Babata, jika aku tidak melakukan transfer jiwa, berapa lama untuk mencapai level bintang, dan berapa lama sebelum aku mencapai tingkat alam semesta? Luo Feng bertanya. 50 tahun ke level bintang, pasti. Babata dengan percaya diri berkata, 500 tahun ke tingkat alam semesta, tidak masalah. Adapun tingkat penguasa domain, dengan persiapan tuanku pergi sebelum dia mati, 5.000 tahun sampai 10.000 tahun, seharusnya sudah cukup. Keempat level ini, aku sangat yakin, karena untuk penguasa sektor, pelatihan selama sekitar 100.000 tahun, seharusnya hampir tidak dapat membuatnya berhasil. Kamu bahkan mungkin memerlukan waktu lebih lama dari itu. Petik 2. 50 tahun untuk level bintang, 500 tahun untuk tingkat alam semesta. Luo Feng berkedip keras, jumlah waktu yang dibutuhkan tampak sangat lama sekali. Sejak ia dilahirkan sampai sekarang, Luo Feng hanya mengalami 20 tahun, 500 tahun tampak terlalu lama dan sulit. Journey to the West yang terkenal memiliki kisah tentang Sun Wukong, yang terperangkap di bawah Gunung Lima Jari, hanya selama 500 tahun, seluruh budaya Cina baru, sekitar 5.000 tahun. Itu terlalu panjang dan tidak ada habisnya. Apa? Kamu membenci lamanya? Bocah berjubah hitam, Babata, sangat marah sehingga dia melompat, memamerkan taringnya, meraung, Luo Feng, kamu harus cerdas, bumi berada di jalan Bima Sakti, dan seharusnya hanya mendapatkan satu pejuang level alam semesta, melalui evolusi normal. Apakah kamu pikir tingkat alam semesta mudah dicapai? Terlebih lagi, bakat kamu sangat rendah. Jika aku tidak terperangkap di sini di bumi ini, melihat alam semesta, banyak jenius dari banyak ras dan spesies akan berlutut di hadapanku, dan memohon kepada aku, Babata, untuk menjadi murid tuanku. Petik 2. Apakah kamu tahu posisi dan pangkat tuanku? Tuan adalah penguasa planet Yunmo. Ucap Babata, dia bukan hanya makhluk abadi, dia adalah juara di antara yang abadi, dia memiliki total 9 makhluk abadi yang kuat, di bawahnya, di tingkat alam semesta, bahkan peradaban tingkat menengah, kekuatan yang begitu besar, harus tunduk dan hormat kepada tuanku, tidak akan ada yang berani mengeluarkan suara. Petik 2. Bahkan peradaban tingkat tinggi alam semesta, harus bersikap sopan di sekitar tuanku. Tuanku adalah salah satu orang paling kuat di alam semesta, apakah kamu tidak mengerti? Ucap Babata kembali seraya, memberikan penjelasan tentang kehebatan penguasa planet Yunmo kepada Lu Feng. Dengan persiapan matang dari tuan untuk kamu, bahkan dengan bakat kamu yang lemah dan rendah, 50 tahun ke tingkat bintang, 500 tahun ke tingkat alam semesta, 5.000 sampai 10.000 tahun untuk penguasa domain, dan 100.000 tahun untuk penguasa sektor, kamu akan merasa lama. Babata marah sampai-sampai berteriak, kamu benar-benar hidup dalam kekayaan, tetapi belum sadar akan hal itu. Petik 2. Luo Feng sebenarnya tahu sendiri,
ketika dia berada di reruntuhan arkeologis ke-9, dia percaya dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki level alam semesta. Terlebih lagi penguasa domain atau tingkat penguasa sektor, yang akan membutuhkan waktu 1000 era evolusi normal, untuk seorang penguasa sektor muncul, dalam 1000 era ini, jumlah jenius dari ras, dan spesies manusia lainnya, dan tidak terhitung jumlahnya, jauh di atas kemampuannya sendiri. Namun dari puluhan ribu jenius yang ada di atasnya, mereka mungkin bahkan tidak menjadi raja sektor, gumam Lu Feng. Kesulitan untuk menjadi penguasa sektor itu, di luar imajinasi seseorang. Babata, apa yang kamu katakan sebelumnya, 9 makhluk abadi sebagai pengawal, Luo Feng membuka matanya, jangan bilang mayat-mayat di luar itu semua adalah pengawal, 50.000 tahun dan tidak sedikit pun kerusakan, bahkan rambut dan kulit mereka, masih utuh seperti manusia. Luo Feng menduga, bahwa selain yang telah berubah menjadi tulang emas, sisanya adalah makhluk abadi. Tapi dia tidak pernah membayangkan, mereka semua adalah pengawal. Babata mengangkat kepalanya, penuh kebanggaan, apakah kamu sekarang mengerti posisi Tuan? Kapal ini, 7 mayat di planet Yunmo, 7 mayat, hanya ada 1 yang hancur dan hanya menyisakan tulang. 6 yang tersisa adalah abadi. Babata memandang Luo Feng, kamu seharusnya melihat 6 makhluk abadi. Salah satu dari mereka memiliki celah besar di dadanya, tetapi tidak ada organ internal di dalamnya, kan? Iya, Luo Feng mengangguk. Itu adalah musuh, makhluk abadi dari ras automaton. Babata mencibir, tapi dia yang datang ke sini, seperti menyerahkan dirinya ke kematian. Apakah dia berpikir, bahwa tuanku yang terluka, adalah salah satu yang bisa dia tangani? Pertarungan robot, Luo Feng diam-diam menghafalnya. Itu adalah ras yang benar-benar berlawanan dengan ras manusia, tubuh yang tidak terbuat dari daging dan darah. 5 mayat abadi lainnya, semuanya adalah bawahan Tuan. Master sebenarnya memiliki total 9 bawahan, yang tidak mati, namun perang tahun itu, melibatkan terlalu banyak yang terkuat di alam semesta. 4 bawahan terbaiknya binasa dalam perang itu, bahkan jiwa tuannya rusak parah. Bahkan kapal planet Yunmo ini rusak berat. Babata menggelengkan kepalanya. Luo Feng terkejut, 4 pelayan besar yang abadi binasa, jiwa Master Yunmo planet rusak berat, sebenarnya, Tuan, bahkan jika tubuh dan jiwanya dihancurkan, selama sel tunggal ada, dia bisa dilahirkan kembali. Hanya pada saat itu, musuh lebih ganas dan lebih kuat dari tuannya. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah itu manusia? Luo Feng tercengang. Baik tubuh dan jiwanya dihancurkan, bahkan tanpa jiwa, ia dapat dilahirkan kembali hanya dari sel atau fragmen. Jangan kaget, ketika kamu mencapai level master, setiap sel berisi jejak jiwa, spirit sprint, tentu saja dia bisa dilahirkan kembali. Babata dengan bangga berkata, dan metode pelestarian diri Tuan tidak hanya membatasi dirinya sendiri. Ada banyak metode, namun sangat disayangkan, bahwa di dalam alam semesta yang luas ini, ruang dan waktu yang tak ada habisnya, ternyata ada yang lain, yang lebih kuat daripada tuanku. Ucap Babata dengan penuh rasa penyesalan. Luo Feng sedikit mengangguk, selalu ada gunung yang lebih tinggi, oleh karena itu seseorang jangan pernah cepat berpuas diri. Babata, kamu mengatakan bahwa bumi dianggap sebagai peradaban tingkat rendah, milik Kekaisaran Silver Blue. Dan di bawah Kekaisaran Silver Blue, ada 8.000 atau lebih galaksi, dan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bagaimana dengan peradaban tingkat tinggi? Luo Feng bertanya. Babata tersenyum, Luo Feng, di dalam alam semesta, satu bintang, memiliki 1000 sampai 20.000 galaksi. Tentu saja ada beberapa bintang kecil khusus, dan beberapa bintang besar khusus, dan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, memiliki 8.000 galaksi atau lebih. Di atas bintang, ada sektor bintang, unit ukuran terbesar alam semesta. Petik 2. Satu sektor bintang, level rata-rata, adalah sekitar 10.000 bintang, sekitar 100 juta galaksi. Tentu saja ada yang lebih besar dan lebih kecil. Petik 2. Bumi kamu, milik sektor bintang utama Ganwu, bidang bintang Kekaisaran Naga Hitam, Babata melanjutkan, dan sektor bintang utama Ganwu ini, memiliki sekitar 13.000 bidang bintang, galaksi yang berjumlah lebih dari 100 juta, dijalankan oleh peradaban tingkat tinggi, Ganwu semesta, dengan 1000 atau lebih peradaban tingkat menengah, di bawahnya. Ini dapat dianggap, di alam semesta yang luas ini, peradaban alam semesta tingkat tertinggi adalah ras manusia. Petik 2. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, peradaban tingkat tertinggi alam semesta.
13.000 galaksi di alam bintang, Kekaisaran Naga Hitam saja memiliki sekitar 1.000, Kekaisaran Silver Blue, peradaban tingkat rendah, dianggap bagaikan butiran pasir, tidak diragukan lagi hanyalah semut bagi penguasa planet Yunmo. Peradaban tingkat tinggi di alam semesta, tingkat menengah dan tingkat rendah. Luo Feng melakukan ini pada ingatan. Bumiku, milik sektor bintang utama Ganwu, milik Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jangan ambisius, Babata berkata, peradaban alam semesta Ganwu telah ada, selama era yang tak terhitung jumlahnya, dengan wilayah yang luas, bahkan makhluk hidup, dan yang mati, tidak dapat dibandingkan jumlah semua itu. Luo Feng mengangguk, diameter Bima Sakti adalah lebih dari 100.000 tahun cahaya, peradaban alam semesta Ganwu, memiliki lebih dari 100 juta galaksi, seberapa besar itu? Luo Feng. Babata memandang Luo Feng, di alam semesta yang luas, ras manusia adalah salah satu ras terkemuka, apa kamu tahu kenapa? Ada keragaman yang luas, Babata menekankan, ada banyak tipe pria yang berbeda, orang Manka sebelumnya adalah orang Longke, yang mana Longke adalah garis keturunan terkuat, namun, karena ada banyak garis keturunan, dan klan yang berbeda yang berkisar hingga puluhan ribu, maka akan ada yang kuat, dan yang lemah, seperti garis keturunan makhluk bumi pada umumnya, yang dianggap lebih lemah, tetapi jangan putus asa, di dalam alam semesta, ada banyak yang lebih lemah. Ucap Babata agak sedikit memberikan semangat kepada Lu Feng. Dengan banyaknya spesies manusia, populasinya juga lebih besar, maka mereka menjadi salah satu klan utama, alam semesta. Selain klan-klan terkemuka, ada banyak bentuk kehidupan yang berbeda, dan unik di alam semesta, kle-kle ini, tidak mudah untuk dihadapi, itu hanya karena mereka kecil dalam populasi, karenanya posisi mereka tidak tinggi di alam semesta. Jika turun ke kekuasaan, ada banyak bentuk kehidupan, yang sangat kuat, dan mengejutkan. Petik 2. Berbagai bentuk kehidupan yang aneh, hingga puluhan ribu, sangat aneh. Meskipun sebagian besar lebih lemah, dalam hal kekuatan pertempuran, namun ada banyak juga, yang lebih kuat. Garis keturunan manusia Manka, menjadi penguasa domain ketika mereka menjadi dewasa, mereka adalah salah satu garis keturunan utama manusia, namun di alam semesta yang luas, ada bentuk kehidupan khusus, yang bahkan lebih kuat, daripada orang-orang Manka, salah satu yang paling terkemuka adalah, Space Beast atau binatang buas luar angkasa. Binatang buas luar angkasa, setelah matang, semua dapat menjelajahi alam semesta tanpa alat pelindung, kata Babata. Luo Feng terkejut, binatang buas ruang angkasa, memiliki banyak jenis, yang lemah, adalah penjelajah bintang saat lahir, tingkat bintang pada masa remaja dan tingkat alam semesta, pada saat di atas dewasa. Beberapa lebih dekat dengan orang-orang Manka, penjelajah bintang saat lahir, tingkat bintang, dan pada pertumbuhannya, tingkat semesta pada saat dewasa, dan penguasa domain, pada puncaknya. Yang paling menakutkan dari makhluk luar angkasa, penjelajah bintang saat lahir, tingkat alam semesta pada masa muda, penguasa domain pada dewasa dan penguasa sektor pada puncaknya. Ini adalah pemimpin di alam semesta. Babata memandang Luo Feng, tingkat abadi, tidak mungkin dicapai, hanya dengan mengandalkan garis keturunan, jadi garis keturunan terbaik adalah, mereka yang dapat mencapai tingkat penguasa sektor. Petik 2. Garis keturunan terbaik manusia, dapat mencapai tingkat penguasa domain. Itu dianggap sangat bagus. Petik 2. Di alam semesta, beberapa benar-benar dapat tumbuh langsung ke tingkat penguasa sektor, itu seperti mengambil langkah, dan mencapai surga. Tentu saja ini menjadi kontra. Jumlah mereka sangat kecil, Babata tertawa, mari kita ambil garis keturunan binatang buas ruang angkasa terkemuka, Flaming Star Beast, mereka dilahirkan dalam bentuk sebuah bintang, bahkan suhu yang tinggi, tidak dapat membahayakan mereka. Mereka menelan banyak bintang, dan menghabiskan banyak waktu, sebelum menjadi penguasa sektor. Begitu mereka menjadi penguasa sektor, mereka tidak perlu menelan bintang lagi. Umur satu binatang buas yang menyala, sangat panjang, tapi dari kelahirannya sampai kematiannya, ia mengembara ke seluruh alam semesta, mungkin tidak pernah bertemu binatang buas bintang api lainnya. Petik 2. Ada beberapa jenis, yang lebih mirip dengan kehidupan, binatang ruang angkasa ini. Tanpa kecuali, populasi yang sangat kecil. Babata menggelengkan kepalanya, namun jika kamu pernah bertemu salah satu dari mereka di alam semesta, kamu harus sangat berhati-hati. Luo Feng mengangguk, ya Tuhan, makhluk yang memakan bintang, sungguh sesuatu yang aneh,
namun mungkin tidak akan pernah bertemu dengan salah satu dari jenisnya, karena dengan populasi yang sangat kecil. Secara umum, ada ras dan klan manusia, yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan bentuk kehidupan lainnya, yang juga tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kamu sekuat tuanku, kamu masih bisa jatuh. Babata memandang Luo Feng, sebelum tuanku meninggal, dia berkata, tidak peduli seberapa kuat kamu masih harus memperlakukan alam semesta dengan baik. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Penguasa planet Yunmo, dengan 9 makhluk abadi di bawahnya, masih bisa binasa, gumam Luo Feng dalam hatinya. Luo Feng, kamu yang memutuskan, apakah kamu akan memanggil tuanku sebagai gurumu atau tidak? Babata memandang Luo Feng, jika kamu melakukannya, maka kamu akan menerima apa yang dia siapkan untuk murid-muridnya. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Babata tersenyum, mengungkapkan 2 taringnya, jika kamu tidak mau menjadi murid tuanku, maka untuk melindungi tuanku, dan juga untuk melindungi rahasianya, maka aku harus membunuhmu. Pilih, keputusan ada di tanganmu, ucap Babata dengan serius. Di dalam aula berbentuk oktogram yang besar, Luo Feng menatap peti mati kristal yang besar tersebut. Pria pirang putih, dengan jubah hitam, yang terbaring dalam damai itu, hampir seperti dewa. Ini adalah pria yang berjalan sejajar dengan alam semesta, dengan 9 pelayan abadi, penguasa planet Yunmo, dalam hatinya, Luo Feng selalu menghormati dan menyembah prajurit seperti itu, dan sangat jelas tentang perbedaan antara memiliki guru dan bimbingan, dibandingkan tidak memiliki salah satunya, dan itu adalah 2 pilihan yang berbeda. Apalagi, dengan Babata berjubah hitam menatapnya, pilihan apa yang dia miliki? Bagaimana cara aku memberi hormat? Luo Feng memandang Babata. Bagus sekali, pilihanmu adalah yang benar. Babata mengangkat kepalanya, karena pilihanmu, seluruh bumi akan mendapat manfaat. Dengan bantuan aku, Iblis Babata, Luo Feng, nama kamu akan bergema di seluruh Bima Sakti, bahkan di sekitar planet yang tak terhitung jumlahnya, di Kekaisaran Naga Hitam, manusia yang tak terhitung jumlahnya akan menyembah kamu, dan menghormati kamu. Luo Feng memiliki emosi yang campur aduk, saat dia menyela Babata yang bersemangat, bagaimana cara aku memberi hormat? Ucap Luo Feng dengan penuh semangat. Mengikuti tradisi, ketika master menerima siswa baru, dia harus memiliki teman-teman terdekatnya, dengan acara mewah. Namun, sekarang dia sudah mati, dan planet Yunmo hilang, semuanya lebih sederhana. Babata memandangi peti mati kristal itu, suaranya tiba-tiba menjadi pelan, kamu hanya perlu bersujud 8 kali, di depan tubuhnya. Luo Feng mengangguk, melihat peti mati kristal, orang yang telah hidup selama lebih dari 60 juta tahun, penguasa planet Yunmo, telah mati selama 50.000 tahun. Dan sekarang dia menganggapnya sebagai gurunya. Luo Feng berlutut, menempelkan dahinya ke tanah sebanyak 8 kali. Mulai hari ini, kamu akan menjadi murid master kelima, dan yang terakhir, satu-satunya murid yang hidup. Babata memandang Luo Feng. Luo Feng segera mengerti, gurunya adalah master planet Yunmo, dan teman-temannya semua sudah mati. Musuh seperti apa yang gurunya lawan, sehingga seluruh planet Yunmo menjadi hancur. Luo Feng, karena tuannya sudah mati, dia tidak bisa secara pribadi mengajarimu, oleh karena itu, aku akan menggantikan guru, untuk mengajarimu. Babata memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk, yakinlah, sebelum kematiannya, Tuan memberikan segalanya untuk aku. Dan jangan khawatir, sebagai AI yang selalu berada di samping Tuan, ajaran awal guru, dan instruksi kepada murid-muridnya, aku dapat menampilkannya kepada kamu di layar, kata Babata dengan percaya diri. Mendengar itu, Luo Feng tidak khawatir sama sekali lagi. Pertama-tama aku akan memberimu, item penyimpanan spesial. Babata berjubah hitam melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya perak terbang keluar. Kemudian Luo Feng menangkapnya, membuka telapak tangannya, sepertinya ini cincin perak biasa. Item penyimpanan spasial ini, dapat dibuat menjadi banyak bentuk, cincin, pelindung pergelangan tangan, dan banyak lagi. Babata tersenyum, namun, untuk membangun cincin spasial, sangat sulit. Bahkan di alam semesta, ini dianggap sebagai barang mewah. Bahan cincin spasial ini sangat unik, dapat masuk dan tetap berada di dalam kulit kamu. Petik 2. Kemudian Luo Feng memakai cincin di jari tengah kirinya, tanpa suara atau jejak, seperti air raksa mengalir, cincin itu masuk ke dalam kulitnya,
Luo Feng merasakan ada hawa dingin, dan cincin di jarinya telah menghilang dan masuk semua ke dalam kulitnya. Kamu dapat menggunakan sedikit energi spiritual, untuk menembus ke dalamnya, biarkan energi kamu menyimpan jejak di dalam. Dan kamu hanya perlu melakukannya sekali saja, suatu saat nanti kamu tidak perlu melakukannya lagi, kata Babata. Jejak spiritual, Luo Feng curiga, bagaimana aku melakukannya? Bodoh, Babata marah, jejak spiritual, jiwa setiap orang, tidak peduli seberapa kuat, akan selalu memiliki perbedaan, dan kelemahan bawaan sendiri, tidak ada dua jiwa yang sepenuhnya sama, kamu hanya perlu menggunakan energi spiritual kamu, untuk menyerap dan mencetak, jangan pedulikan hal lain, ucap Babata. Baiklah, ucap Luo Feng kemudian membuat selembar energi spiritual, dan dengan cepat mengalir dari tangannya ke jarinya, dan menembus cincin itu. Cincin itu sedikit berubah, dengan cepat, Luo Feng merasakan seperti ada sesuatu, cincin itu menjadi seperti, tangannya sendiri, tanpa menggunakan energi spiritual, dia bisa merasakannya di sana. Cincin ini memiliki ruang kosong di dalamnya, kapasitas sangat tinggi, hanya merasakannya, hampir seperti ruang yang tingginya 10 meter. Ruang cincin ini berbentuk kubus, mengikuti pengukuran bumi kamu, panjangnya sekitar 612 meter, lebar 521 meter, dan tinggi 108 meter. Aku tidak akan masuk ke poin desimal, Babata tampak bangga, hampir seolah-olah dia berharap untuk melihat keterkejutan Luo Feng. Oh, Luo Feng mengangguk, sialan, tidakkah kamu tahu betapa sulitnya, untuk benar-benar memotong sepotong ruang alam semesta, dan memasukkannya ke dalam item, dan ruang yang begitu besar, Babata tidak puas dengan reaksi Luo Feng, jika ada pejuang alam semesta yang tahu, kamu akan mati. Namun, selama kamu tidak memberitahu siapapun, tidak ada yang akan tahu. Petik 2. Luo Feng diam-diam terkejut, untuk membangun ruang di dalam sebuah cincin, apakah benar-benar merobek ruang, dari alam semesta, luar biasa, tidak heran bahkan dalam kata-kata Babata, yang hebat dan bangga, itu adalah tugas yang sangat sulit. Ayo naik, kata Babata, oh, peti mati kristal ini, Luo Feng memandangi peti mati itu. Babata yang berjubah hitam itu, memandangi tubuh di dalam peti mati, wajahnya tampak sangat rumit. Dan dengan lembut dia berkata, bos, mulai hari ini, aku akan mengikuti muridmu. Jangan khawatir, aku akan menangani semuanya. Sangat lembut sehingga Luo Feng nyaris tidak bisa mendengarnya dengan jelas, Babata mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah. Peti mati kristal mulai perlahan turun ke tanah, dan tanah mulai menutup. Babata menjadi tenang. Kemudian terdengar suara mendesing. Luo Feng mengikuti di belakang Babata, melalui jalan setapak dan naik ke aula bundar. Lampu bersinar terang di aula yang bundar tersebut. Luo Feng menatap keenam mayat dengan perasaan sedih. Keenam mayat ini, 5 dari mereka, adalah makhluk abadi. Luo Feng. Babata menunjuk ke arah tulang-tulang emas, ini adalah murid kedua Tuan, juga siswa yang paling luar biasa. Namun dalam pertarungan itu, saat Tuan sedang dikejar, serangan musuh benar-benar menerobos pertahanan kapal planet Yunmo, dan masuk ke bagian dalam kapal, makhluk yang tidak mati baik-baik saja, tapi dia mati seketika. Petik 2. Melewati eksterior, dan langsung masuk. Luo Feng sangat terkejut. Senior kedua aku ini, level apa dia? Tanya Luo Feng. Tuan Sektor, kata Babata. Luo Feng terdiam. Seorang penguasa sektor, diserang oleh seorang super abadi, yang membobol interior kapal, mati seketika. Target utama seorang super abadi itu, adalah Master Planet Yunmo. Luo Feng tiba-tiba menatap Babata. Babata, para pejuang alam semesta semua bisa bertarung di planet putih kecil. Penguasa sektor ini bisa menghancurkan salah satu, hanya dengan membalikan telapak tangannya saja. Serangan musuh ini menerobos bagian luar kapal, dan membunuhnya, namun, kapal ini tidak hancur, terbuat dari apa pesawat ini? Petik 2, kamu akhirnya menjadi sadar. Babata menunjuk ke dinding di sekitarnya, lihat, ada penyok di dinding dan tanah, itu semua jejak yang tersisa, dari pertempuran para pejuang yang abadi, bahkan jika seseorang bukan makhluk abadi, dia hanya bisa meninggalkan satu bekas pukulan yang membuat penyok dinding di pesawat ini. Petik 2. Kapal planet Yunmo ini, adalah produk dari kerja keras tuanku, yang tak ada habisnya, adalah kapal yang tak ternilai harganya, dan dinamakan planet Yunmo. Petik 2. Harga yang mahal sekali, bahkan jika kamu menjual, seluruh bumi dan isinya pun tidak akan dapat membayar harga pesawat ini,
bahkan untuk membayar setengahnya dari kapal ini tidak akan mampu. Babata mengangkat kepalanya, benar, apakah kamu mengambil pecahan merah sebelumnya? Tanya Babata. Oh, ya, Luo Feng mengangguk. Beling pisau itu memiliki jumlah kekuatan yang sangatlah dahsyat. Itu adalah sepotong pecahan kapal, ketika kapal itu jatuh ke bumi, sejak lama, menancapkan dirinya jauh di dalam tanah. Babata tertawa, jangan mengira itu disebabkan oleh sesuatu, bahkan jika kapal menabrak sebuah planet ukuran menengah, itu tidak akan mengakibatkan kapal ini menjadi rusak, itu sebenarnya disebabkan oleh serangan dari musuh yang sangat kuat, menyebabkan lambung menjadi rusak, dan karenanya menyebabkan potongan yang copot. Petik 2. Hanya pada awalnya, pecahan itu masih terjebak di dalam penghalang pelindung kapal. Setelah itu menabrak bumi dan penghalang itu hilang, pecahan itu terbang keluar. Babata menjelaskan, itu hanya sepotong dari pecahan kapal, dan sangat tajam. Luo Feng bertanya, mari aku tunjukkan bagaimana penampilan luar kapal ini. Babata menunjuk ke arah ruang di depan. Segera di dalam ruang, gambar 3 dimensi muncul, yang menunjukkan replika kecil dari seluruh kapal. Ini adalah kapal luar angkasa berwarna merah darah, selain itu, pinggiran kapal sangat tipis, dan sangat tajam. Penampilan yang sangat jahat sekali, begitu kapal menambah kecepatan di alam semesta, dengan ketajaman pinggirannya, dapat menembus zona meteorit tanpa ada masalah, tanpa mengurangi kecepatannya. Babata dengan bangga mengatakannya, kamu menggunakannya untuk memotong armormu, seperti material besar untuk pekerjaan kecil. Itu adalah bahan yang sulit dihancurkan. Oh, Luo Feng tertegun. Jadi itu sebenarnya hanya sepotong kapal, dan dia pikir itu adalah pisau. Namun, kerusakan yang diterimanya sangat kritis, sekarang bahkan tidak bisa terbang, kalau tidak, aku tidak harus menunggu di bumi selama 50.000 tahun. Babata menggelengkan kepalanya, itu bahkan tidak bisa terbang, bahkan tidak dapat memperbaiki pesawatnya, kamu dapat menyimpan pecahan ini, suatu saat nanti aku akan mengajari kamu, bagaimana cara menggunakannya, ini jauh lebih kuat daripada pesawat ulang-alik yang melonjak punya kamu. Petik 2. Luo Feng bertanya, apakah pecahan ini memiliki penggunaan khusus sendiri? Tentu saja. Babata tertawa, metode latihan, dan pertempuran bumi kamu terlalu kuno dan sembrono. Oh, sekarang selanjutnya kita lanjutkan, kepada warisanmu dari Tuan Penguasa Planet Yunmo, kata Babata. Luo Feng mendengarkan dengan seksama, kristalmu ya, dari sebelumnya, kamu menyimpan semuanya. Tanya Babata, kristal ini, apa gunanya mereka? Luo Feng bertanya, mereka adalah alat latihan, dan juga menjinakkan monster, dan memelihara tanaman. Mereka memiliki banyak kegunaan. Dia melanjutkan, hanya satu kristal, dapat membiarkan siswa level 8 atau 9, dengan 1 bulan pelatihan masuk ke level 1 level penjelajah, tentu saja di alam semesta, kami menggunakannya lebih banyak untuk membudidayakan, dan menjinakkan monster, dan memelihara tanaman, seperti anggur kontak awan, yang dimiliki Hong, dengan kristal, mereka akan tumbuh sangat cepat. Petik 2. Mulai hari ini, kamu tidak boleh menyerap energi dari alam semesta lagi, hasilnya terlalu rendah, dan terlalu lambat, itu sama saja dengan, menghabiskan lebih dari, setengah waktu kamu, untuk menyerap energi, kamu tidak akan pernah mencapai, tingkat alam semesta, jika seperti itu. Mulai sekarang, kamu akan menggunakan kristal ini untuk berlatih. Aku punya banyak di sini, ucap Babata. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.